Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tripancatilka Nur Ahliyayaka dengan NIM 2522335 dari kelas PTIK 1I. Di sini saya akan menjelaskan ilmu pendidikan. Saya menjelaskan ilmu pendidikan ini dari buku, yaitu dari buku Pengantar Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan satu bab saja, yaitu aliran-aliran ilmu pendidikan. Yang pertama adalah aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang pertama di sini adalah aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungannya, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas atau diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke, 1632 sampai 1704 dalam masanya, yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Menurut pandangan empirisme atau biasa pula disebut environmentalisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting. Mengapa demikian? Sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak-anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman. Pengalaman itu tentunya sangat sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan aliran empirisme dipandang berat sebelah. Mengapa demikian? Sebab hanya mau mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan ini dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung, dan keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri anak tersebut, yang berupa kecerdasan ataupun kemauan anak tersebut dalam berusaha dan mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat ataupun kemampuan yang telah ada dalam dirinya. Yang kedua di sini adalah aliran nativisme. Aliran nativisme ini bertolak dari Leibnizian tradisional yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Dan hasil pendidikan tergantung pada pembawaan Schopenhauer, filsuf Jerman 1788 sampai 1860 pada masanya, berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan yang baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Dan yang ketiga di sini adalah aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh filsuf Prancis, yakni J.J. Rousseau pada masanya, yaitu 1712 sampai 1778. Berbeda dengan Schopenhauer,
Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Mengapa demikian? Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaannya anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme. Mengapa demikian? Karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik atau tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. J.J. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan itu atau keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat atau artifikal, sehingga kebaikan anak-anak tersebut yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas. Ia mengusulkan bahwa perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaannya dan kemampuannya dan kecenderungannya. Dan di sini yang keempat adalah konvergensi. Perintis aliran ini adalah yakni William Stern, yakni 1871 sampai 1939 pada masanya, yakni seorang ahli pendidik bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal. Kalau memegang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Di sini sebagai contohnya, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan ini pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu tiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemampuan dua orang anak atau yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Mengapa demikian? Itu disebabkan oleh adanya perbedaan kuantitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungannya. Biarpun lingkungan kedua orang anak itu tersebut menggunakan bahasa yang sama. Dan William Stern berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Yang mana seakan-akan dua garis yang menunjuk ke satu titik pertemuan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Walaupun meskipun demikian,
Terdapat variasi pendapat tentang faktor-faktor yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Seperti dikemukakan bahwa variasi itu tercermin antara lain dalam perbedaan pandangan tentang strategi yang tepat untuk memahami perilaku manusia, seperti strategi posisional atau konstitusional, strategi psikodinamik atau psikoanalitik dan sebagainya. Dan berikutnya adalah pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidik yang klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya di sekolahan, dari penguasa penjajahan Belanda, dan disusul kemudian oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan dalam aliran-aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang belajar di berbagai negara, yang mana terdapat di Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, sistem persekolahan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sebelum itu, masa pendidikan di Indonesia terutama oleh keluarga dan oleh masyarakat, atau juga sekelompok belajar atau padepokan, lembaga keagamaan atau pesantren dan lain-lain. Meskipun demikian, dalam hal-hal tertentu sangat diutamakan bakat dan potensi lainnya dari anak, atau umpama pada bidang kesenian, keterampilan tertentu dan sebagainya. Namun upaya penciptaan lingkungan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu diusahakan secara optimal. Dengan kata lain, meskipun peranan pandangan empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak, tetapi penerimaan itu dilakukan dengan pendekatan elektrik fungsional, yakni yang diterima sesuai dengan kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Seperti telah dikemukakan, tumbuh kembang manusia itu dipengaruhi oleh faktor-faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan itu sendiri, dan anugerah. Faktor terakhir itu merupakan pencerminan dan pengakuan atas adanya kekuasaan yang ikut menentukan nasib manusia. Jadi di sini kesimpulannya di sini adalah peranan penting pendidikan hendaknya berjalan secara profesional dan benar, sehingga di masa mendatang apa yang kita harapkan bisa terwujud, yaitu secara makro terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan bermasyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan ini. Dan di sini namun disayangkan, dalam realitasnya peranan pendidikan nasional kita belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ini praksis pendidikan belum benar-benar berbasis pada ilmu pendidikan, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai masalah seperti praktik pendidikan sebatas pengajaran, proses pendidikan yang tidak mendidik dan tidak mengarah pada tujuan pendidikan nasional. Dengan itu, mari kita pahami pendidikan ini sebagai peranan yang sangat penting dan hendaknya kita berjalan secara profesional.
dengan kita mempelajari yang apa saya bilang, yang saya jelaskan tadi tentang alirannya dan pendapat-pendapatnya. Dengan dari situ kita bisa belajar bahwa peranan penting pendidikan itu sangatlah penting. Oke. Sekian dari saya Muhammad Tripacatil Kandora Eka, pamit undur diri. Sekian penjelasan tentang pengantar ilmu pendidikan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.